Kejadian serem ini bikin gue susah tidur sampai sekarang. Gue mau cerita tentang satu pengalaman yang sampai sekarang bulu kuduk gue merinding sendiri kalau ingat kejadian itu. Kejadiannya sekitar 2 tahun lalu. Gue, Ogi, Ojan, dan Oman mutusin buat camping. Bukan di tempat mainstream kayak Ranca Upas atau Situ Patenggang. Enggak, kita pengen yang sepi, yang jarang didatengin orang. Ojan dapat info dari kenalannya, ada danau tersembunyi di daerah Subang, katanya masih perawan. Lokasinya nggak ada di Google Maps, tapi katanya pemandangannya bagus banget. Airnya jernih, danau dikelilingi hutan pinus, dan kalau pagi, kabut turun kayak di film-film horor. Tentu aja, kita malah makin semangat. Karena ya, dasar anak muda sedikit tua, semakin aneh tempatnya, semakin pengen dicoba. Kita berangkat Jumat sore. Jalan kesananya udah aneh duluan. Mobil kita ngelewatin satu jalan aspal sempit yang tiba-tiba jadi jalan tanah. Padahal tadi di GPS masih kelihatan kayak jalan utama. Sinyal juga ngilang, terus tiba-tiba muncul lagi. Full bar, tapi aplikasi Maps-nya nge-lag. Kita pikir, ya udahlah, paling masalah sinyal doang. Akhirnya kita parkir mobil agak jauh dan lanjut jalan kaki. Pas kita nyampe, gue harus akuin, tempatnya indah banget. Air danau bening, langit sore oranye keemasan, dan hutan di sekelilingnya sunyi. Terlalu sunyi malah. Kita bikin tenda, nyalain api unggun, makan mie instan, ketawa-ketawa, sampai jam 11 malam. Suasana berubah drastis, suara jangkrik udah gak ada jangkrik. Angin berhenti, dan api unggun tiba-tiba kecil sendiri, padahal kayu masih banyak. Ojan, yang dari tadi kelihatan gelisah, akhirnya ngomong, "Gue pengen boker." Kebetulan air juga habis. Ogi dan Ojan lalu pergi ke sungai. Gue dan Oman masih di tenda. Sesekali Oman menambahkan kayu bakar agar api unggun membesar. Gak berapa lama, Ojan kembali sendirian. Nyelonong tanpa bicara, wajah pucat, langsung masuk tenda. Tak lama setelah itu, dari kejauhan terdengar obrolan. Ternyata Ojan dan Ogi. Lalu siapa yang tadi masuk tenda? Gua dan Oman kebingungan. Gua dan Oman masih bengong di depan api unggun. Seolah tak ada keberanian untuk melihat ke tenda. Langkah kaki mulai mendekat. 2 sosok muncul dari kegelapan, bawa botol air. Iya, itu adalah Ogi dan Ojan. Belum juga mereka duduk, Oman berdiri dan nunjuk ke tenda. Tadi ada yang masuk, tapi itu Ojan. Ojan langsung bengong. Mukanya langsung berubah. Gue baru balik, kan bareng Ogi. Ucap Ojan. Gue merinding. Oman mundur 1 langkah. Senter di tangan gue tremor halus. Dan tiba-tiba dari dalam tenda ada suara napas berat. Berat banget. Kayak orang ngorok sambil nahan marah. Dalam hati, gue tahu satu hal. Kita nggak cuma berempat di situ. Ogi, yang dari dulu paling ngeyel dan paling nggak percaya hal mistis, langsung nyamber senter dari tangan gue. Udah lu berdua kebanyakan nonton film horor. Katanya cuek, lalu ngelangkah ke tenda. Kalau emang ada yang masuk, ya harusnya masih ada di dalam kan? Dia buka resleting tenda dengan santai. Lampu senter dia sorot ke dalam. Sepi, kosong, gak ada siapa-siapa. Cuma sleeping bag, tas, dan jaket yang saling bertumpuk. Tuh, apaan? Gak ada. Paling lu salah lihat. Gue dan Oman diem, tegak, merinding. Ogi kembali membalikan badan, masih dengan ekspresi cuek, tapi gue tahu. Tangan dia sedikit gemetar. Dia mungkin gak bilang, tapi dia juga ngerasa ada yang aneh. Kita semua akhirnya mutusin buat masuk tenda. Suasana makin dingin, padahal api unggun masih nyala kecil di luar. Tapi rasanya kayak ada hawa dingin yang masuk. Dinginnya beda. Bukan dingin cuaca. Dinginnya, dingin yang gak wajar. Kita duduk melingkar di dalam. Cuma senter kecil yang jadi penerang. Sunyi. Bahkan napas kita kayak terlalu keras di tengah keheningan itu.
Tiba-tiba, Oman ngerasa bahunya ditepuk. Jangan bercanda lu. Dia nengok ke gue. Gue gak nyentuh apa-apa, jawab gue langsung. Semua saling tatap. Gak ada yang gerak. Tenda kita sempit dan posisi kita rapat. Tapi jelas, tadi ada yang nyentuh Oman dari arah belakang. Tiba-tiba sleeping bag gue gerak, kayak ada sesuatu ngerayap di bawahnya, pelan. Tapi jelas, Ogi langsung sorot senter ke situ. Gak ada apa-apa, tapi sleeping bagnya berembun, basah. Padahal tangan gue kering. Lantai tenda juga gak basah. Kayak ada sesuatu yang baru aja keluar dari situ. Kita semua mulai terdiam, ketakutan nancep, gak pakai suara. Cuma mata yang saling lihat, nyari jawaban yang sama. Kita beneran gak cuman berempat. Dan di luar sana, angin mulai bertiup. Tapi anehnya, tenda kita sama sekali gak goyang. Seolah angin itu bukan buat kita. Kita semua makin diem. Nafas tertahan. Gak ada yang berani ngomong. Gua ngelirik jam tangan. Udah hampir jam 2 pagi. Tapi rasanya waktu jalan lambat banget. Kayak dipaksa nunggu sesuatu yang makin dekat. Tiba-tiba, tenda bunyi. Srek, srek, srek. Kayak ada yang ngusap pelan di luar, tapi gak ada bayangan. Gak ada suara langkah. Gak ada suara daun kegesek. Cuma suara gesekan kain tenda yang keseret. Ogi buka mulut mau ngomong tapi dia mendadak terdiam. Matanya ngeliat ke bagian atas tenda. Gue ikut lihat. Ada bekas telapak tangan. Dari luar. Nempel. Pelan-pelan geser. Muter. Kayak seseorang lagi elus tenda kita dari atas. Pakai telapak tangan basah dan dingin. Oman mulai gemeter. Gua denger bisikan ucapnya. Ogi langsung sorot senter ke arah Oman. Dia tarik sleeping bagnya pelan. Tapi ada sesuatu yang bikin darah gua naik ke kepala. Ada rambut panjang, nyangkut di resleting sleeping bagnya. Hitam, basah, dan pasti bukan rambut di antara kami, jelas. Ogi mulai kehilangan kontrol. Wajahnya pucat, senter di tangannya goyang. Oke, kita harus keluar dari sini. Gua pegang tangan dia. Kita mau kemana? Di luar juga ada sesuatu. Sementara Ojan, dia tidak bergerak sedikit pun dari posisi duduknya. Tak ada reaksi apapun sedari tadi. Matanya terbuka tapi terlihat kosong. Tenda kita tiba-tiba seolah bernapas. Iya, beneran. Kain tendanya kembang kempis pelan, kayak ada tekanan udara aneh dari luar. Seolah memaksa kita untuk segera keluar. Di dalam tenda, kita semua cuma bisa diam, meringkuk, dan berdoa semoga malam cepat selesai.